Bab taubat. Para ulama berkata, taubat itu wajib dilakukan dari setiap dosa. Apabila kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah Ta'ala dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. 1. Meninggalkan kemaksiatan tersebut. 2. Menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. 3. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Dan apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4, yaitu 3 syarat di atas dan membebaskan diri dari hak pemiliknya. Tambah 1 lagi, yaitu membebaskan diri dari hak pemiliknya. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah atau gunjingan, maka dia harus meminta kehalalan darinya, meminta kehalalannya darinya. Wajib melakukan taubat dari seluruh dosa, dari semua dosa. Jika seseorang bertobat dari sebagian dosa, maka menurut para ulama, taubatnya dari dosa tersebut sah, dan masih tersisa kewajiban taubat dari dosa lainnya yang belum ditaubati. Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' umat menguatkan satu sama lain akan wajibnya taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Allah Ta'ala juga berfirman, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Surat Hud ayat 3. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebenar-benarnya. Surat At-Tahrim ayat 8. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah, memohon ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seorang di antara kalian yang menemukan untanya setelah ia kehilangannya di padang pasir. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat Muslim disebutkan, Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi khina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rakhilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farahi. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya ketika dia bertobat kepadanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang mengendarai untanya di padang pasir
Lalu untanya kabur meninggalkannya, padahal makanan dan minumannya ada di atas unta tersebut. Maka dia berputus asa untuk bisa menemukannya kembali, lalu dia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Dia sungguh telah berputus asa terhadap untanya. Tatkala dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia mendapatkan untanya berdiri di hadapannya. Maka dia memegang tali kendali unta tersebut, kemudian dia berkata karena saking gembiranya, karena sangat gembiranya, dia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia salah ucap karena terlalu bergembira. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat atau menerima taubat pelaku dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertaubat. Allah menerima taubat pelaku dosa di malam hari hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai pada kerongkongannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Dari Zir bin Khubaysh, beliau berkata, Ataitu Safwan ibn Asalin radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini. Faqala ma ja'a bika ya Zir? Faqultu ibtigha'ul ilmi. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubu. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal bawli. Wa kuntu imra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an? Qala na'am, kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la yanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Qala na'am, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwariyyin ya Muhammad fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi fa qultu lahu wayhaka ughdud min sautika fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita 'an hadha. Fa qala wallahi la aghdud. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati. Fama zala yuhaddisuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu 'ardihi aw yasiru ar-rakibu fi 'ardihi 40 aw 70 'aman. Qala Sufyanu ahadur ruwati qila syami khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatlu'ash syamsu minhu. Aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu untuk bertanya kepadanya tentang mengusap kedua khuf. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Zir? Aku menjawab, mencari ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari.
Aku berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dadaku tentang mengusap kedua khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Sedangkan Anda adalah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang untuk menanyakan kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebut tentang hal itu? Beliau menjawab, ya. Beliau memerintahkan kami apabila kami sedang dalam safar agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah atau hadas besar. Akan tetapi tidak melepasnya karena buang air besar dan buang air kecil serta tidur atau hadas kecil. Maka aku bertanya, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang Hawa? Beliau menjawab, ya, kami pernah dalam suatu safar bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sedang berada di samping beliau, tiba-tiba seorang Arab Badui memanggil beliau dengan suaranya yang sangat keras. Wahai Muhammad, maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan suara yang menyamai suaranya, ya, saya telah mendengarmu. Maka aku berkata kepadanya, celakalah kamu, rendahkan suaramu, karena kamu sedang di hadapan Nabi SAW dan kamu telah dilarang melakukan ini. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Orang Arab Badui itu berkata, seseorang mencintai suatu kaum tetapi belum bisa melakukan amalan seperti mereka. Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Beliau terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut satu pintu gerbang dari maghrib yang lebarnya atau penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya selama 40 atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang rawi, berkata, di arah Syam, Allah Ta'ala menciptakannya pada waktu menciptakan langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Ia tidak akan ditutup sampai matahari terbit darinya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, dan dia berkata hadis hasan sahih. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin faqala na'am wa man yaqulu bainahu wa bainat taubati intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul mautu faqtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azabi faqalat malaikatur rahmah ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul azabi innahu lam ya'mal khairan qattu fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayatihima kana adna fahuwa lahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Di kalangan umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Maka dia pun ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Dia mendatanginya dan bertanya, sesungguhnya ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa, apakah ada taubat untuknya? Rahib itu menjawab, tidak. Maka dia pun membunuhnya, sehingga dia menggenapkan angka membunuhnya menjadi 100 dengannya itu. Kemudian dia bertanya lagi tentang seseorang yang paling alim di bumi ini, maka dia pun ditunjukkan kepada seorang alim. Dia bertanya kepadanya, sesungguhnya ada seseorang yang telah membunuh 100 nyawa, apakah ada taubat untuknya? Orang alim itu menjawab, ya, memangnya siapa yang menghalangi antara dirinya dengan taubat? Pergilah ke negeri ini dan itu, karena sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala.
maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka dan jangan pulang ke negerimu karena ia adalah negeri yang buruk. Maka orang tadi berangkat dan tatkala dia sampai pada separuh perjalanan, dia dijemput oleh maut. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentangnya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah Ta'ala. Sementara malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Maka ada satu malaikat lain yang mendatangi mereka dalam rupa manusia. Akhirnya mereka menjadikannya sebagai penengah atau hakim di antara mereka. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara dua negeri ini. Kemana dia lebih dekat jaraknya, maka dia termasuk penduduknya. Mereka pun mengukur, ternyata mereka menemukan bahwa dia lebih dekat ke negeri yang sedang dituju, sehingga malaikat rahmatlah yang menanganinya. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat dalam As-Sahih disebutkan, fakana ilal qaryatis salihati aqraba bi shibrin faju'ila min ahliha. Maka dia lebih dekat satu jengkal kepada negeri yang baik itu, sehingga dia pun dianggap sebagai salah satu penduduknya. Dalam sebuah riwayat As-Sahih, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'di wa ila hadhihi anta qarrabi faqala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin faghfira lahum. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada negeri ini, menjauhlah, dan kepada negeri itu mendekatlah, dan dia pun berkata, ukurlah jarak di antara keduanya. Lalu mereka mendapatinya lebih dekat satu jengkal ke negeri yang ditujunya itu, sehingga dia pun diampuni. Dalam suatu riwayat, fana'a bisadrihi nahwaha, maka dia menjauh dengan dadanya menuju ke arahnya, atau dia merangkak dengan dadanya menuju ke arahnya.